Bahagia yang mengukir kesedihan telah pergi. Seorang teman lama atau kekasih akan kembali. Masa lalu terulang akan membantu membentuk masa depan yang cerah. Oke teman-teman, kita lanjut ke Ace of Cup. Ya, adalah emosi segar, perkembangan, kegembiraan, jantung, dan romantis orangnya. Artinya memulai kegembiraan dalam hubungan yang bisa berubah menjadi cinta sejati dan abadi. Hati Anda terbuka untuk orang baru dan khusus kepuasan kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Arti kebalikannya, ketidakmampuan untuk merasakan sukacita dan pengalaman hidup sepenuhnya. Kurangnya kepercayaan batin, hati yang palsu. Two of Cups. Menyatukan hati cinta, daya tarik, kasih sayang, persahabatan, dan kemitraan. Artinya cinta, keharmonisan, dan kepuasan emosional dalam hubungan. Dan bahagia berhubungan dengan rekan-rekan, membuat rencana untuk masa depan. Arti kebalikannya, hubungan bermasalah, mengarah ke perpisahan atau perceraian, pemisahan, jangka pendek, gangguan komunikasi, menentang mendapat nafsu. Kita lanjut ke Three of Cups. Waktunya pesta jumlah besar, reuni, kepuasan, prestasi, lahir, dan pernikahan, yang artinya perayaan khusus untuk hal-hal yang seperti ulang tahun, pernikahan, pekerjaan, dan reuni sebuah keberhasilan. Panen. Waktu berbahagia sudah di depan, membuat rencana untuk pesta. Kebalikannya, ketidakbahagiaan karena cinta segitiga. Kemungkinan menjanjikan yang sia-sia, mengeksploitasi emosi, kesenangan fisik yang tidak berarti. Oke, kita lanjut ke Four of Cups. Kurangnya motivasi, buta terhadap potensi, apatis, tidak peduli, dan penghinaan. Artinya, buka mata Anda dan hargai apa yang Anda miliki dan apa yang bisa menjadi milikmu. Gagalnya hubungan, tapi berhati-hati untuk cinta yang baru berpotensial. Keakraban yang memelihara kehinaan. Artinya cinta berkembang, keakraban tumbuh, Anda tahu dan menghargai apa yang diberikan. Five of Cups. Akhir yang tidak bahagia, kehilangan, kesedihan, rasa sakit, dan keadaan tertinggal dan penyesalan. Anda telah kehilangan, artinya Anda telah kehilangan kebahagiaan Anda untuk sekarang, tapi bisa lebih bahagia untuk dinikmati. Jika Anda mau melihat kehilangan tersebut sebagai kenangan yang indah, dan memulai tidak melihat mereka lagi, berhenti memandikan dan menghasilkan diri sendiri, semuanya itu belumlah hilang. Kebalikannya, Anda mulai memperhatikan apa yang sebenarnya penting bagi ketidakbahagiaan. Berakhir, ketidakbahagiaan itu berlahir. Melanjutkan dengan hati-hati. Lanjut ke 6 cup. Oke. Masa lalu yang manis, kenangan menguntungkan memperbarui hubungan lama, sentimen dan nostalgia. Ya, artinya kenangan bahagia yang mengukir kesedihan telah pergi. Seorang teman lama atau kekasih akan kembali. Masa lalu terulang akan membantu membentuk masa depan yang cerah. Arti kebalikannya, kenangan nostalgia di masa lalu menghambat upaya Anda untuk mempercayakan diri Anda yang baru. Pertengahan bulan tidak akan memecahkan masalah Anda sekarang. Seven of Cups. Nah, sekarang kita kembali ke Seven. Menginginkan itu semuanya, berangan-angan, keputusan sulit, imajinasi, hasrat, dan yang belum diperoleh. Artinya, kekhayalan bisa membuat hidup kita lebih menarik, berharap sesuatu yang tidak diwujudkan, lebih banyak pilihan dari yang Anda tahu, pilih dengan bijak. Artinya, kurangnya bertindak, tidak mengontrol atas kesadaran Anda, kesempatan yang hilang karena keputusan yang salah. Oke, kita langsung ke X. Ya, jika kalian mendapatkan ini loh ya. Oke, Egg of Heart. Kesimpulan alami, mencari penyembuhan, memutuskan pertalian kekecewaan, dan menarik diri. Artinya, ikuti hatimu, naluri alami Anda. Ini saatnya untuk bergerak. Anda harus menemukan apa yang menghilang dalam hidup Anda. Kebalikannya, Anda tidak memiliki keberanian untuk meninggalkan situasi Anda sekarang. Kebahagiaan Anda saat ini hanyalah ilusi. Ketenangan pikiran Anda menghindar. Nine of Cups. Ya.
Waktunya untuk kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, hadiah, dan kepuasan. Artinya sering disebut kartu keinginan atau Nine of Cups, menunjukkan kepuasan emosional sesuai dan fisik, kepuasan pada semua tingkatan. Saat yang terbaik di sini, masa depan Anda akan cerah ya. Kebalikannya, keinginan yang tidak masuk akal akan jatuhnya Anda. Bertindak pada bagian yang diperlukan dari Anda, berharap keinginan Anda menjadi kenyataan, berpuas hati, menyalahgunakan akan keramah tamahan. Nah, Ten of Cups ini artinya kesempurnaan cinta manusia, hubungan yang sukses, penyatuan kebahagiaan dan kesenangan, yang artinya kau dimana kamu itu sangat ingin sekali mencapai tujuan Anda. Anda memiliki kebahagiaan dan kesenangan yang akan berlangsung lama. Anda tidak memiliki kekhawatiran untuk di masa depan sekarang. Kebalikannya, pertengkaran dengan teman atau orang lain yang dicintai membawa ketidakbahagiaan, perasaan tidak aman dalam suatu hubungan. Oke, kita lanjut langsung ke Page of Cups. Kelahiran dari emosi atau anak, daya tarik, berita pribadi, dan perkembangan. Artinya seseorang yang muda, orang yang rela dan setia, ia juga imajinatif dan emosional, siap untuk bertindak, intuisi dan impulsif. Arti kebalikannya, seseorang yang manja, yang mencoba untuk memanipulasi perasaan Anda. Tidak bisa dipercaya, ia akan mematahkan hati Anda jika Anda membiarkan ke dalam hidup Anda. Oke. Percintaan baru, proposal, tawaran, pendekatan, pemimpin, undangan, dan perbaikan diri. Artinya, kesatria ini adalah orang yang penuh kasih dan sesuai, yang bisa membawa Anda ajakan yang bersifat emosional. Sebuah gairah romantis, dia sangat antusias tapi mudah bosan. Dan kebalikannya, sebuah penipu dusta yang tidak menghargai kebenaran, ia hanya membawa kerugian emosional dan patah hati. Queen of Cups. Pemeliharaan emosi, intuisi, dan kepekaan, yang artinya seseorang yang ramah dan penuh kasih sayang. Dia protektif terhadap keluarganya dan simpatik terhadap kebutuhan orang lain. Anda bisa mempercayai instingnya. Dan kebalikannya, orang yang tidak bermoral, yang menuntut perhatian terus-menerus, dia adalah seorang wanita yang manipulatif dan muram, yang akan menguras energi Anda. Kita lanjut ke King of Cups. Oke. King of Cups, kebijakan, empati, sensitif, matang, berperasaan, dan royalitas. Ya, yang artinya raja ini supel, ramah, dan perhatian dari yang lain. Dia memimpin dengan penuh hormat melalui tindakannya dan merupakan teman setia atau kasih. Dia sangat berintuisi dan memberikan saran yang baik. Kebalikannya, seseorang berpenyakit bersifat yang lari dari kenyataan, yang penuh rahasia dan mudah terluka. Raja ini hanya peduli dirinya sendiri dan menggunakan bakatnya untuk mengelabui orang lain, untuk membantu kemajuan dirinya. Of Sword atau pedang ya. Perkembangan yang tak diinginkan, kekuatan, keberanian, penentuan, dan keberhasilan yang memiliki arti. Sebuah kekuatan digunakan hanya untuk kebaikan bersama. Awal kemajuan yang tidak bisa dihentikan, nasib buruk membuat Anda kuat. Yang kebalikannya, penyalahgunaan kekuasaan, ide terbuang, atau skema tertunda menyebabkan frustasi, kehancuran diri sendiri. Oke, kita lanjut ke Sword. Two Sword. 2 pedang. Mogok, perjuangan batin, ketidaktentuan, dan jalan buntu, yang artinya takut menghadapi masalah Anda, menjaga orang di 2 pilar, menolak untuk mendengarkan orang lain, menghidupkan kembali Anda, jadi emosi Anda. Kebalikannya, kebimbangan Anda menyebabkan Anda kesulitan ambil pendapat orang lain untuk dipertimbangkan. Tetapi waspada kepada teman-teman palsu atau teman-teman yang pura-pura jadi teman itu. Mereka bisa menipu Anda. 3 of Swords. 3 pedang. Kesedihan, kehilangan, patah hati, terluka, dan kematian.
Artinya, konflik batin yang menyebabkan masalah Anda, akhir yang menyakitkan dari sebuah hubungan, waktu meringankan rasa sakit. Dan kebalikannya, menjaga masalah emosional di dalam botol. Melanggar kesepakatan, gencatan senjata, atau bisa jadi membuang kacang. Oke, selanjutnya. For 4 pedang. Waktu untuk mengevaluasi pengambilan kembali, istirahat, meditasi, dan melepaskan. Yang artinya, kebijakan sementara di masa sulit, luangkan waktu untuk mengumpulkan sumber daya. Sebelum Anda melanjutkan perjuangan Anda, penyembuhan dari kesibukan Anda membutuhkan lifestyle, gaya hidup. Kebalikannya, kembali dari isolasi. Ya. Anda mengabaikan semua peringatan. Anda menciptakan konflik yang mempertahankan Anda. Kelima, kemenangan hampa dikalahkan kehinaan, tipu daya, dan tidak berguna. Yang artinya, Anda perlu mengubah arah, mengurangi kerugian Anda, dan keluar dari sana. Menerima kebanggaan Anda dan menerima yang tidak dapat dihindari. Kemenangan tidak terhormat, Anda tidak mendapatkan tempat. Kebalikannya, ketidaksukaan Anda terhadap lawan, penggosip yang dengki, atau atasi kecemburuan dan mengasihani diri sendiri. Seseorang teman mendapatkan malapetaka. Oke, 6. Keenam ya, 6 pedang. Bergerak, melakukan perjalanan ke luar negeri, melarikan diri, melepaskan dan sebuah kehidupan baru. Melangkah jauh dari masalah, mencari ketenangan pikiran, memperoleh keseimbangan yang membawa ketertiban dalam hidup Anda. Sebuah perjalanan di air dapat diisyaratkan. Arti kebalikannya, rencana tertunda, ketakutan terbawa ke tempat terbuka, kesulitan menghadapi masalah memerlukan tindakan. Kita lanjut ke 7 of Wands. Mengambil keuntungan, peringatan, waspada, pencuri, pengkhianat, dan kecurangan. Yang artinya, jadilah cerdik dan pasti Anda berjuang dengan tujuan Anda, bukan untuk musuh Anda. Perencanaan yang cermat akan diperlukan sebelum Anda kembali. Kebalikannya, lihat di belakang Anda. Pastikan Anda percaya terhadap orang yang tepat. Tindakan egois akan membawa rasa malu. 8 of Swords. Kerja yang tidak diinginkan, takut untuk berkembang, rintangan, dan perasaan negatif. Yang artinya sebuah takut untuk maju ya, atau membuat kemajuan, dibutakan oleh kebenaran, kekhawatiran berlebih atas ketidakmampuan untuk membantu orang yang dicintai. Perasaannya sepi ketika berhadapan dengan masalah. Arti kebalikannya, Anda mengerti masalahnya, dipaksa untuk hidup dengan aturan lain, mengambil langkah pertama untuk kebebasan. Oke, kita lanjut ke 9 pedang. Takut, depresi, ancaman, rasa bersalah, dan kekhawatiran. Lepaskan ketakutan yang mengendalikan Anda. Situasi pengalaman yang mengerikan menyebabkan stres dan khawatir. Kegelisahan atas orang yang dicintai. Ketakutan Anda telah tumbuh di luar proporsi. Arti kebalikannya, akhir fase buruk dalam hidup Anda. Perubahan harus dilakukan jika Anda ingin memperbaiki situasi Anda. Hadapi ketakutan yang tersembunyi dalam diri Anda. Lanjut ke 10. Kehancuran, kegagalan, terpukul, keburukan berakhir, waktu untuk membangun kembali dan bergerak maju dan memiliki arti. Mimpi buruk adalah gambarkan dalam 9 of Wands yang menjadi kenyataan. Pengkhianatan terbesar, akhir dari usaha. Titik terendah telah tercapai, jadi sekarang satu-satunya cara untuk pergi terserah Anda. Arti kebalikannya, bereaksi berlebihan terhadap masalah, waktu untuk menghadapi kenyataan. Setiap kemajuan hanya akan bersifat sementara. Lanjut ke Page of Swords. Berita kekhawatiran, kejujuran, keleluasaan, kewaspadaan, memata-matai, dan keterus-terangan.
Artinya, seseorang pengawas bijak yang motivasi oleh tindakan orang lain, dia memiliki wawasan hebat tetapi jahil dan mengambil sesuatu yang tidak sungguh-sungguh ia tampak disadari. Bisa memberikan nasihat yang buruk atau membawa berita menjengkelkan. Arti kebalikannya, orang licik dan kejam. Seseorang yang berpura-pura menjadi teman saat mencari kelemahan tersembunyi Anda. Ke neck off. Bertindak secara dorongan hati, terlalu antusias, memperbaiki cepat, tidak kenal takut dan keberhasilan. Memiliki arti sangat percaya diri dan berani, orang yang bekerja terbaik dalam keadaan krisis. Seseorang yang teman baik dalam masa krisis, tetapi yang mungkin tidak tinggal lama. Kebalikannya, seseorang yang sabar yang tidak mampu mengembalikan tindakannya. Dia mengambil keuntungan dari orang lain dan bisa sangat keji bila Anda sesuatu yang melawan dia. Green of Swords. Giat, kebulatan hati, kebebasan, dan bercerai. Artinya seseorang wanita cerdas yang membiarkan siapa saja berdiri di jalannya. Dia telah mengenal kesedihannya tetapi menyembunyikan emosinya. Secara naluri, dia merasakan sikap orang lain dan membayar perhatian sampai detail. Kebalikannya, seseorang wanita yang jahat dan berbahaya. Dia pendendam, jahat, dan pencemburu. Seseorang wanita pemarah yang ahli memutar kata-kata. Ke King Sword. Otoritas, kekuatan, keputusan yang adil. Analitik, menghormati, dan dalam kehormatan. Artinya, seorang pria cerdas dengan kelimpahan energi mental dilahir secara alami memimpin yang berkembang pada situasi intelektual. Dia adalah pria terpercaya yang menjunjung tinggi hukum dan membawa perintah di situasi tertib. Dia menyembunyikan emosinya. Arti kebalikannya, orang ini juga cerdas tapi dia tidak bisa dipercayai. Dan dia percaya siapapun. Dia memandang untuk kepentingannya sendiri, sangat berbahaya, manipulatif, dan suka membuat masalah. Oke guys, teman-teman semua, sahabat-sahabat Wasik Gilang Harrison. Oke, buat teman-teman yang lupa atau tidak bisa mengartikan dalam bahasa Indonesia, ada di sini yang tadi itu adalah video saya share tentang arti dari setiap kartu yang ada di kartu tarot ya. Kalian biar bisa putar ulang itu bisa juga. Oke. Buat kalian yang ingin belajar atau memiliki kartu tersebut, bisa buka di link yang saya tulis di deskripsi di mana Anda beli. Nah, di situ sudah ada tutorialnya, atau bisa kalau lupa langsung ke sini ya, video ini ya, pantauin terus. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat video ini dan semoga kalian makin jos. Oke, tetap semangat dalam belajar, dalam beraktivitas. Jangan lupa like, comment, share video ini. Jika ada pertanyaan atau ide-ide kreatif lainnya, tolong kasih komen-komen di bawah di kolom komentar ya teman-teman. Oke, saya Gilang Harrison. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.